100 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Senang banget ya kembali lagi Fatih menyapa dan Anda dalam program acara talk show bersama dosen Uin Syahada Kota Padang Sidimpuan. Dan Alhamdulillah rekan FM telah berhadir di studio kita dosen-dosen dari Uin Syahada yang akan menjadi narasumber di malam hari ini. Ada Ibu Indah dan Ibu Desi rekan FM. Selamat malam Ibu Indah dan Ibu Desi. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Ibu Indah dulu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ada Ibu Desi. Selamat malam Bu Desi. Halo Fadli, selamat malam. Halo juga. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah luar biasa nih. Alhamdulillah. Jadi di sini rekan-rekan pastinya udah kenal banget dong dengan Ibu dosen yang ini karena kemarin juga udah pernah nih kita rekan-rekan. Dan biar lebih mengingatkan kembali, boleh dong ya kepada Ibu Indah, boleh dong agak-agak di spill sedikit gitu backgroundnya gitu. Baik Fadli, saya Indah ya, sesuai nama Indah Permatasari Siregar. Saya itu ngajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, tapi penempatan saya itu di SPI. Kalau di UIN saya itu dosen merangkap sekaligus sebagai auditor. Nah, saya dulu S1-nya di Universitas Riau, Pekanbaru. S2-nya saya itu di USU di Medan. Dan dari 2017 sampai 2020 saya pernah mengajar di Universitas Negeri Al-Azhar Medan sebelum akhirnya diterima di UIN Syahada. Wow, jadi keren banget ya basic atau background dari Ibu Indah. Dan di sampingnya ada Ibu Desi tentunya. Kenapa memang nggak kalah keren ya? Langsung aja Bu Desi boleh di spill sedikit dong Bu ya untuk backgroundnya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu fakultas dengan Ibu Indah ya. Nama lengkapnya Ibu Desi Hairani. Biasanya kalau di kampus itu sering dipanggil Bude gitu. Bu Desi gitu ya. Nah, sama-sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi saya di fakultas, nggak di SPI-nya. Saya di fakultas di Gugus Penjaminan Mutu. Nah, kalau background pendidikan itu saya S1-nya di Universitas Negeri Medan, S2-nya itu di Universitas Negeri Semarang, di UNES. Nah, itu dia kira-kira Fadli. Wow. Ya kan rekan-rekan, bukan abal-abal narasumber kita, bukan kaleng-kaleng. Oke deh, jadi di malam hari ini kita mau bahas apa nih Bu? Pada malam hari ini kita mengambil tema Stop Panic Buying. Nah, kan ini mau menjelang bulan suci Ramadan ya kan. Nah, jadi di sini setelah kami diskusikan, kayaknya topik yang menarik untuk diangkat pada kesempatan kali ini biar tetap netral ya kan. Kami mengambil materi tentang panic buying. Iya, syukur-syukurnya udah lewat tuh ya 2. Jadi akhirnya aduh gitu. Iya memang. Masih ada 3 4 sampai 12 masih panjang. Benar kan. Jadi siap-siap deh dengerin tausiah kita. Jadi tausiah jatuhnya nih, Pak. Jadi di sini sebelum kita ke materi, Fadli mau nanya dulu ya. Tadi kata orang Ibu udah ini ya, komunikasi mau buat tema apa gitu. Jadi alasan orang Ibu berdua sepakat ngambil tema ini apa tuh gitu? Ya, karena kan sekarang ini menjelang Ramadan, apalagi ini ya menjelang Imlek ya, kita libur Imlek, libur panjang. Biasanya itu nanti menjelang Ramadan dan Imlek, ibu-ibu itu panik gitu, beli apa, nyimpan apa gitu, takutnya harga-harga kebutuhan makin mahal. Nah itu makanya daripada kita bahas pemilu ya kan, nanti ada kubu A, B, C, kan kita takut ya Fadli. Mending kita edukasi ibu-ibu supaya nggak stop panic buying tadi. Panic buying maksudnya ya. Ya Bu Indah ya. Iya. Jadi ini kenapa alasan dibalik diangkat tema ini ya, untuk mengedukasi kita semua ya, untuk yang mungkin mahasiswa atau anak-anak SMA yang lagi dengerin boleh dong ya nanti dijelaskan ke emaknya di rumah. Udah mama jangan panik, nanti aku temenin belanja gitu ya kan, asik. Jadi sebenarnya langsung aja nih ya ke Ibu Indah ya, kenapa ya? Apa sih yang dimaksud dengan panic buying Ibu Indah?
Kalau kita bahas secara bahasa ya, panik. Kalau panik itu kan ketakutan ya. Buying itu membeli. Nah, kalau itu secara bahasa, tapi di sini ada secara teori ya. Menurut Sadiki di sini, panic buying adalah tindakan konsumen melakukan pembelian pada saat mereka dalam tekanan dan ketakutan akan kehabisan sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, panic buying itu suatu fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan beberapa barang pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Yang paling fenomenal kemarin panic buying ini terjadi ketika COVID-19 ya, di mana orang menimbun hand sanitizer, orang menimbun masker, terus habis itu orang pada menimbun susu beruang juga ditimbun sama orang ya kan. Nah, padahal itu kalau sehari-hari kan itu bukan sesuatu yang harus ditimbun, tapi ketika adanya COVID-19 ada beredar isu bahwa susu beruang atau susu bir brand ya bisa mencegah COVID-19. Langsung si susu bir brandnya hilang kayak hand sanitizer. Nah, itu sampai orang menggunakan atau membuat hand sanitizer sendiri. Bisa yang biasanya kayak hand sanitizer itu bukan barang langka, tapi ketika terjadinya panic buying itu atau ketika terjadinya COVID-19 itu, tiba-tiba hand sanitizer itu hilang dari peredaran di Indomaret, nggak ada, di toko-toko tidak ada, adapun harganya bisa 2 kali lipat. Nah, hal itu terjadi akibat ketakutan masyarakat. Mereka takut kalau mereka tidak kebagian. Nah, padahal kan hand sanitizer itu, apalagi masker ketika adanya COVID, ya kan, itu sangat berguna bagi masyarakat. Tapi kenapa hal tersebut malah ditimbun? Kenapa masker itu malah ditimbun? Kan alangkah baiknya saling sharing gitu kan, jangan ditimbun untuk keuntungan salah satu pihak. Kemudian yang baru-baru terjadi mungkin setelah COVID-19, panic buying-nya ketika membeli minyak goreng ya. Ya, membeli minyak goreng. Pasar modern diserbu habis-habisan. Ya, kalau pernah itu ada cerita saudara kan, anak sama ibu nggak saling kenal. Karena kan di stok dijatahin ya kan, dijatahin satu orang hanya boleh membeli 1 minyak goreng aja. Nah, itu kira-kira pengertian panic buying, Fadli. Jadi karena minyak goreng keluarga terputus. Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya. Iya, tapi memang terjadi seperti itu. Kayak di kalau nggak di Rantau Prapat kemarin kita kan belum ada Sujuya gitu kan. Nah, situ jadi dijatahin setiap jadi dia ada 5 anggota keluarga, satu-satu, emak, bapak, anak. Jadi nggak saling kenal. Itulah saking panic buying tadi. Ngeri juga ya efek dari panic buying ini, rekan Afam ya. Aduh, jadi kayak mana ya? Fadli jadi speechless. Apalagi mendekati Ramadan nanti. Iya, mendekati bulan suci Ramadan juga. Oke deh, selanjutnya kita beralih dulu kepada Ibu Desi, rekan Afam. Mengapa panic buying ini bisa terjadi, Bu? Oke ya, dari penjelasan Ibu Indah tadi kita udah tahu pengertian panic buying tadi. Nah, kalau ditanya kenapa atau mengapa, itu biasanya karena ketakutan nanti nggak kebagian. Nah, seperti tadi kalau pas COVID takut nggak dapat masker, padahal stok masker itu kan harusnya banyak karena ditimbun, dibeli secara banyak oleh orang yang tadi ya, yang mau nyetok, mau menimbun tadi, akhirnya yang lain nggak kedapatan, takut. Akhirnya yang lain juga beli banyak gitu. Sama kayak ibu-ibu tadi, takut nggak kebagian minyak goreng, sementara kebutuhan minyak goreng itu kan tiap hari tadi. Jadi disuruhlah tadi anaknya, cucunya, suaminya yang biasanya bapak-bapak nggak menarik untuk beli minyak goreng harus mau gitu ya, karena udah takut nanti kalau nggak ada minyak goreng istriku nggak masak, saya nggak makan kan gitu ya. Iya, takut. Jadi karena ketakutan itu akhirnya mendorong untuk melakukan panic buying, untuk menimbun. Terus BBM gitu, takut tiba-tiba nanti mahal gitu kan, mereka akhirnya hari ini timbun karena nanti harganya bakalan naik nih kan gitu. Kira-kira gitu sih kenapa masyarakat melakukan panic buying tadi. Iya, jadi alasan utamanya adalah ketakutan ya. Iya. Rekan Afam ya, ketakutan tidak mendapatkan jatah ataupun bagian ketika
terjadi kelangkaan akan barang yang dijual gitu ya. Oke deh, rekan-rekan. Kemudian di sini kita kembali ke masih ke Ibu Desi ya. Iya. Rekan-rekan ya. Barang apa yang sering ditimbun akibat terjadinya panik buying? Nah, itu tadi barang biasanya yang paling sering adalah barang yang sangat dibutuhkan. Kalau pada saat COVID kemarin yang paling dibutuhkan masker, karena himbauan pemerintah kita di dalam rumah pun kalau dengan orang lain berinteraksi harus menggunakan masker gitu, apalagi keluar rumah. Jadi itu memang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Jadi mereka melakukan pembelian yang banyak pada barang yang dibutuhkan. Terus menjelang hari-hari raya besar gitu ya, menjelang tahun baru atau menjelang Natal, menjelang Ramadan dan Lebaran, biasanya ibu-ibu itu menyetok kebutuhan pokok gitu, takut mahal gitu. Apalagi ini kan banyak isu-isu nanti harga cabai bakalan mahal, harga bawang, harga beras, harga gula, akhirnya diborong ya kan, diborong. Terus nanti bisa dijual mahal. Nah itu biasanya di bahan-bahan yang memang dibutuhkan, bahan-bahan penting gitu. Jadi kayak kata Bu Indah tadi, harusnya nggak penting karena ada sesuatu hal jadi penting. Nah itu yang dilakukan ketika panik buying, itu barang-barang yang yang sering ditimbun ya. Barang-barang, terutama bahan kebutuhan pokok itu sangat sering ditimbun sama masyarakat, kayak misalnya cabai, ya kan, beras, terus habis itu kayak minyak goreng yang tadi kita bahas kan. Nah itu yang sering ditimbun. Itu juga berbeda ya Bu, kayak misalnya kita ya sering beli ketika harga murah kita stok gitu ya. Kalau ini memang harganya mahal juga dikejar orang gitu kan. Karena kebutuhan tadi. Karena kebutuhan gitu. Kecuali memang pas harga murah itu bukan panik buying namanya. Gitu Padli. Oke deh, jadi rekan-rekan ya, rata-rata semua terjadi karena harga mahal, takut harga mahal. Jadi terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya rekan-rekan ya. Apalagi nanti menjelang-jelang Idul Fitri pasti pasar ramai banget. Iya. Gitu ya Bu ya. Dan gitu, pada shopping-shoppingnya langsung padat ramai merayap gitu. Bahkan ada mungkin di sini Pak mau nanya dulu sedikit Bu. Mungkin sebagian dari ibu-ibu di rumah ya kan, sebelum mendekati hari H Idul Fitri biasanya 3 bulan yang lalu udah beli baju. Itu termasuk panik buying atau gimana sih gitu? Kalau itu kayaknya bukan panik buying, itu itu nyicil Padli. Iya, nyicil. Jadi kan kalau kita belinya di 1 bulan itu plek beli 5 baju buat anak, buat suami, buat kita sendiri, itu kayaknya pengeluaran terlalu besar ya Bu Indah ya. Jadi sebulan sebelumnya baju suami, sebelumnya lagi baju anak, baru nanti mendekati ini baru baju kita gitu ya. Atau baju kita duluan. Oh Bu Indah gitu dia Padli. Baju Bu Indah dulu di stok. Jadi kan ini Kak Fadli kepikiran kesana gitu tiba-tiba ya. Soalnya ketika udah hari raya tiba-tiba mau diberganti. Kasian banget gitu. Iya emang ya. Iya ketinggalan jadinya. Makanya pakai baju yang netral ini, ya. Yang tahan lama lah modelnya. Nggak usah ikutin model lah, model pasti ganti-ganti tuh. Pastinya baju koko aja udah aman. Nggak mungkin si koko pakai apa kalau sih? Kalau baju koko dipakai, si koko pakai apa Bu Indah? Aduh si Padli. Tapi nggak mungkin dong kita pakai baju koko. Iya, aduh Padli. Untuk bapak dulu Ya makanya tadi bertahap gitu. Itu hitungan ibu-ibu lah, hanya ibu-ibu itu yang ngerti. Oke deh rekan-rekan, itu dia ya beberapa sesuatu yang bisa timbul akibat atau barang apa yang sering ditimbul akibat terjadinya panik buying. Dan kemudian di sini kembali Pak mau nanya kepada Ibu Indah, rekan-rekan, kapan biasanya fenomena panik buying ini terjadi? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Desi kan, kalau misalnya panik buying ini sering terjadi di hari-hari besar. Kayak kemarin dia baru kejadian pas tahun baru kan. Jadi tiba-tiba harga cabai itu yang biasanya 30.000 1 kilo melonjak sampai 40.000.
Terus sebagai emak-emak sejati kan komplain lah sama ibu-ibu tukang cabai, kok mahal kali Wak sekarang harga cabai. Itu dijawab, ya namanya tahun baru dek, naiklah harga. Gitu respon dari si penjual. Artinya apa? Di momen-momen mau Natal, Nataru ya kan, Natal dan tahun baru, terus habis itu nih bulan suci Ramadan kan, Idul Fitri, terus Imlek, terus apa lagi ya kira-kira momen-momen yang paling baik. Kalau ini masuk anak sekolah, Iya sering juga itu. iya kan, mau masuk anak sekolah, terus habis itu mau ya biasanya panic buying itu terjadi, tapi yang paling sering panic buying itu ketika itulah COVID-19 itu yang paling membuat orang sampai kita pun kok segininya ya masyarakat gitu kan. Tapi kalau kayak misalnya itu kan di luar ekspektasi ya kalau COVID-19, tapi kalau kayak bulan suci Ramadan, Lebaran itu kan sudah terjadi setiap tahunnya. Jadi kita tahu, oh ini mau bulan puasa ini kita stop. Nah kan, atau kayak misalnya ini mau tahun baru nih, kita stokian dulu bawangnya, barang-barang yang kira-kira nggak busuk, barang-barang yang seperti Fadli bilang tadi kan, stok mau hari Idul Fitri pada nanti puasa-puasa belanja. Nah itu Fadli salah satu faktor, makanya beli baju duluan, puasa-puasa mesti shopping ke pasar ya kan, bersaing lagi. Fadli pernah dengar nggak karena kan di Sanggumpal itu yang anaknya hilang kan? Ya kan? Lupa anak ya Bu ya. Iya, mencegah hal-hal yang seperti itu, makanya diminimalisir terlebih dahulu. Gitu kira-kira Fadli. Oke deh, jadi salah satu cara siapkan diri 3 bulan ya, ya. Siapkan 3 bulan. Tapi nanti masalahnya 3 bulan yang lalu ukuran kaki anaknya 21. Nah iya, itu juga jadi masalah tuh. Apalagi kayak saya punya bayi gitu ya, nggak terasa tiba-tiba udah gede aja kan. Beli yang ukuran dia bulan ini, bulan depan udah ukuran bapaknya. Gitu. Atau beli ukuran bapaknya untuk anaknya. Oke deh, gara-gara Abang itu ya fenomena panic buying yang sering terjadi gara-gara apa? Salah satunya mungkin ini anaknya ketinggalan ketika di pasar itu mau ya, saking berburunya gitu. Iya sering loh kejadian itu, kayak syukur. Tapi saya rasa ya kalau misalnya sekarang dibanding tahun-tahun yang dulu, kayak Sanggumpal Bonang itu udah jauh lebih sunyi ya kan, ya kan Bu Des ya. Kalau zaman dulu itu kan sampai kita mau parkir pun susah, tapi kalau sekarang saya rasa nggak walaupun rame tapi tidak seramai seperti dulu. Kalau dulu sampai keliling itu satpamnya pakai toa itu kan, hati-hati barang-barang. Tapi kalau sekarang sudah tidak seramai seperti dulu memang. Dulu memang sampai kejahatan pun rawan ketika rame-ramenya di pasar tersebut. Kalau sekarang kayaknya orang-orang pada takut viral gitu ya. Kalau jahat atau melakukan sesuatu nanti viral gitu. Jadi kayaknya lebih ke situ ya. Bisa juga karena sekarang orang udah belanja online kan. Ya jadi kurang belanja di offline-nya. Oke deh rekan-rekan, itu dia ya beberapa fenomena panic buying. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, jangan kemana-mana rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan-rekan, kembali lagi Fadli menyapa dengan Anda, masih bersama kedua narasumber kita rekan-rekan. Dan di sini lanjut aja ya, langsung rekan-rekan, karena tadi kita udah bahas-bahas sedikit fenomena tentang panic buying ya, yang sempat dikatakan menggosip bergerak. Padahal nyatanya enggak gitu. Ini memang terjadi gitu ya, fakta di lapangan gitu. Jadi kita mengupas fakta, bukan menggosip. Oke deh rekan-rekan, langsung aja nih kita sapa, kita tanyakan dulu kepada Ibu Desi rekan-rekan. Banyak sih yang panic buying ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana sih hukum dari melakukan panic buying ini? Oke, kalau kita lihat dari segi hukumnya, ini ada undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi undang-undang ini memang melindungi konsumen agar mendapatkan hak-haknya, di mana menurut undang-undang ini haknya itu setiap orang pemakai barang, jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi memang untuk konsumen dan tidak diperdagangkan lagi. Sementara dalam panic buying ini biasanya orang yang bukan pedagang itu menimbun ataupun melakukan memanfaatkan keadaan. Jadi dadakan dia timbun tuh, dia beli banyak-banyak kemudian dia edarkan sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya ada undang-undangnya, tidak boleh, karena kalau nanti terjadi penimbunan, ketahuan, itu ada sanksinya. Diberikan sanksi dari hukuman denda sampai hukuman pidana penjara gitu, Padli. Jadi luar biasa itu sanksinya, udah ada undang-undang, pasti ada sanksi gitu. Iya, untuk perlindungan konsumen. Iya, jadi sebaiknya jangan nimbun barang. Iya. Karena memberatkan juga untuk warga-warga yang lain. Iya, kasihan. Saya itu pernah itu waktu Covid sampai maskernya saya cuci lagi, saking susahnya mendapatkan masker gitu kan. Katanya kan pakai masker sekali pakai, kemudian kalau yang kain itu masih bisa tembus gitu kan. Akhirnya yang sekali pakai itu saya cuci lagi. Luar biasa waktu itu, subhanallah. Jangan sampai terulang lagi. Jangan. Payah kita kalau sampai terulang lagi. Masya Allah, enggak. Nggak sobek kok waktu dicuci. Enggak, itu ada tekniknya, itu kita jadinya pandai gitu ya. Karena keadaan. Karena situasi ya. Iya. Iya, jadi masker medis gitu ya Bu ya. Iya. Jadi terpaksa dipakai berulang. Apalagi karena bukan alasan kita nggak mampu beli, tapi karena memang stoknya nggak ada. Nggak ada memang. Tapi juga merasakan setiap mau keluar ngajar itu harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Iya, benar. Wah, jadi itu masa-masa yang sulit banget ya rekan-rekan ya. Iya. Di sini itu dia hukum melakukan panic buying ya rekan-rekan ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukan karena melanggar hukum rekan-rekan, apalagi sampai menimbun gitu ya. Kemudian kembali ke Ibu Indah ini rekan-rekan, apa saja sih dampak panic buying Ibu? Apalagi kita sebagai produsen juga mungkin akan merasakan ataupun dari segi konsumen. Oke, baik Fadli, kalau dampak panic buying sendiri dari segi produsen ya kan, otomatis ada produsen yang diuntungkan karena panic buying ini akan menciptakan monopoli. Artinya apa? Hanya ada satu produsen untuk satu barang. Ya otomatis terserah dia mau buat harga barang itu berapa. Contohnya aja kayak misalnya yang BRI itu yang di daerah-daerah. BRI Link. Nah, BRI Link itu kan seperti monopoli juga ya, walaupun tidak ada kaitannya dengan panic buying ya. Contohnya misalnya kayak BRI Link itu ada teman saya dulu, kampungnya itu si Gambal ya, arah Rantau Prapat masuk ke dalam sana. Itu sekali transaksi 20.000. Nah, sekali transaksi 20.000. Padahal cuman kan kita tahu transfer apalagi sekarang 2.500 kan. Nah, tapi kalau di daerah dia sana menggunakan BRI Link itu segitu. Nah, jadi panic buying ini dampaknya terhadap produsen itu ada salah satu produsen yang sangat diuntungkan karena ya dia timbun, terakhirnya ada satu yang punya, yang lain tidak punya. Nah, itu kalau dari segi produsen. Sementara kalau dari segi konsumen jauh sangat dirugikan karena apa? Harganya bisa sampai 2 kali lipat. Kayak yang kemarin lah minyak goreng itu yang biasanya 17.000 1 liter kan bisa sampai 30-20 ribuan 1 liter. Itu kan sangat merugikan kita sebagai konsumen. Uangnya yang bisa kita alokasikan untuk yang lain harus ke situ. Nah, itu kemudian apalagi dia terkait tentang kesehatan ya, kayak kemarin itu kan merugikan konsumen sekali. Terkait tentang kesehatan kayak zaman Covid itu, masker itu kan sangat perlu, nyawa manusia ya kan, seperti yang disampaikan sama Bu Desi tadi. Ada perlindungan hukumnya, perlindungan konsumen tadi ya Bu Desi. Nah, itu. Jadi kemudian dampaknya lagi itu kekurangan produk tertentu ya lah udah ditimbun kan, otomatis akan mengakibatkan kekurangan produk tertentu. Dan yang terakhir mungkin pemborosan ya, dengan adanya panic buying itu kita menimbun sesuatu
dan mengakibatkan uang kita dialokasikan ke situ semua. Padahal belum tentu itu barang itu nggak ada di bulan depan. Kadang kan isu-isu ini yang membuat kita panik gitu kan, kayak belilah, misalnya antar tetangga gitu kan, belilah, aku dengar-dengar bulan depan bisa naik itu harganya sampai 2 kali lipat. Nah, itu yang mengakibatkan masyarakat terkontaminasi, sehingga ya udahlah, ayolah kita beli, ternyata tidak ada di pasaran. Itu kira-kira Fadli. Iya, benar banget rekan-rekan ya. Jadi jika dilihat dari segi produsennya itu bakal diuntungkan sepihak gitu ya. Dan kemudian dari segi konsumennya akan mendapatkan dampak di mana harganya akan 2 kali lipat rekan-rekan, atau bahkan lebih gitu ya. Dan seperti yang mungkin pengalaman kita bersama waktu COVID-19 gitu ya Bu ya. Iya. Salah satu merek ini pembersih lantai itu sempat naik banget. Oh iya. Oh, di sini nggak bisa Yang sebut ada merek ya. Yang ada antibakterinya ya. Sampai di mana-mana itu di toko-toko Toserba, swalayan itu nggak ada. Yang logo-logo Cemara tuh. Iya, yang warna hijau-hijau. Laris ya. Sampai susah banget untuk ditemukan dimanapun gitu. Mungkin orang udah pada beli, mungkin udah pada stok juga mungkin ya untuk membersihkan rumahnya gitu. Padahal hanya pembersih lantai. Antiseptik juga itu, yang merek D itu. Iya kan? Susah tuh. Padahal kalau sekarang nggak kita pergunakan, tapi pada waktu itu memang luar biasa. Susah kali kan? Ya. Pada waktu BBM mau naik, waktu kemarin harga cabai lagi naik-naiknya, itu sampai busuk, sampai dijemur cabainya. Saking takutnya nanti nggak dapat lagi cabai harga segitu gitu. Iya memang ya. Kalau turun sedikit aja langsung beli 5 kilo. Padahal buat apa ya Bu Indah ya, kan busuk juga gitu. Udah nggak fresh lagi ya. Udah beda rasanya. Iya. Makanya. Iya, ya, apalagi sekarang hand sanitizer juga udah jarang banget kita gunakan. Iya. Langsung beli gorengan, langsung makan aja. Cuci tangan aja kadang kita ya udah sekali sehari, 2 kali sehari. Kalau dulu tuh sampai kering. Tangan tuh bolak-balik dicuci, habis pegang apa cuci, habis megang ini cuci ya. Iya, benar banget. Jadi kita udah merasakan ya rekan-rekan ya yang namanya panic buying, dan kita pasti nggak terhindar dari yang namanya panic buying rekan-rekan. Nah, di sini Pak mau nanya kepada Ibu Indah kembali rekan-rekan, bagaimana cara mengatasi terjadinya panic buying, Bu? Nah, jadi di sini ada beberapa cara mencegah panic buying. Yang pertama itu jangan terburu-buru. Nah, jangan terburu-buru di sini saat orang lain membeli secara berlebihan, jangan tergesa-gesa, tenangkan diri terlebih dahulu, lihat kondisi sekitar, kebutuhan seperti makan masih bisa dipenuhi meskipun tidak membeli dalam jumlah berlebihan. Artinya gini, kita jangan terlalu percaya apa kata orang. Nah, ya kan, kayak misalnya orang bilang, "Ih, nanti tahun depan," apalagi mau di penghujung tahun kan, tahun depan itu nanti harga ini naik loh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita jangan langsung percaya itu bakalan terjadi. Kita analisis dulu kira-kira itu akan terjadi atau tidak. Kemudian kita ajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk menenangkan diri. Nah, jadi kita bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita ajak keluarga, teman-teman, saudara, semuanya. Jangan terlalu percaya sama isu-isu yang mengatakan bahwa sesuatu itu akan terjadi atau sesuatu itu akan naik harganya, akan hilang dari peredaran. Nah, kemudian beri waktu untuk toko melakukan proses distribusi jika memang toko mengalami stok minim atau kehabisan. Nah, jadi kita jangan langsung nyalahin pihak toko, mana ini stoknya kok nggak ada. Tapi kita kan setiap segala sesuatu itu ada prosesnya ya, kayak kita di Sidimpuan, di Padang Sidimpuan ini kan tidak semua barang-barang itu diproduksi di Padang Sidimpuan ya. Pasti ada dari Medan, ada dari Jakarta. Nah, kemudian kita harus membuat daftar belanja. Daftar belanja di sini fungsinya adalah bahwa agar kita tahu mana kira-kira yang perlu dan mana kira-kira tidak perlu, agar kita tidak membeli sesuatu yang tidak perlu. Nah, jadi uangnya itu memang ditempatkan untuk kebutuhan yang memang benar-benar perlu. Terus yang terakhir mungkin memperbesar empati ya. Nah, kayak misalnya
gimana kalau kita bisa membeli dengan harga murah, kemudian nanti saudara-saudara kita atau masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu bagaimana nantinya kalau kita menimbun barang tersebut. Jadi kita jangan hanya memprioritaskan diri kita sendiri, kita harus memperbesar rasa empati kita. Kita harus memikirkan orang lain. Gitu kira-kira Fadli cara untuk mencegah terjadinya panik buying. Oke deh, rekan-rekan. Jadi yang paling penting adalah meningkatkan empati ya, rekan-rekan ya. Siapa tahu malah setelah kita panik belanja, tiba-tiba produknya keluar gitu, waduh. Dengan harga lebih murah. Iya, benar. Dengan diskonnya gitu. Itu sedih benar tuh rekan-rekan ya. Oke deh, dan ini pertanyaan terakhir kita sampaikan kepada Ibu Desi rekan-rekan. Jadi bagaimana sih Ibu dan apa peran pemerintah dalam mengatasi ketika terjadinya panik buying? Oke, ya kalau peran pemerintah di sini itu sebenarnya sebagai controlling ya. Jadi mengatur keseimbangan antara si pihak produsen dan konsumen supaya si produsen tidak memonopoli dan terjadinya pasar persaingan sempurna, agar si konsumen juga mendapatkan hak-haknya seperti yang sudah diatur di perundang-undangan. Pemerintah berhak melakukan atau mengeluarkan sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi pemerintah ini nggak asal-asalan lah mengambil keputusan, harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau memang diperlukan untuk mengeluarkan peraturan baru, pemerintah harus mengeluarkan peraturan baru dan memberikan sanksi yang yang ini ya Bu Indah ya, yang harus yang tegas. Iya, yang harus tegas gitu, benar-benar diterapkan agar pelaku-pelaku panik buying, pelaku penimbunan barang itu jera gitu, supaya tidak terjadi kelangkaan berulang-ulang gitu. Iya, itu dia rekan-rekan ya, peran pemerintah sebagai fungsi pengawas rekan-rekan. Jadi itu dia rekan-rekan untuk talkshow kita di malam hari ini rekan-rekan. Namun sebelum kita menutup talkshow kita di malam hari ini, boleh dong kepada Ibu Indah dan Ibu Desi, dimulai dari Ibu Indah dulu untuk memberikan closing statement di malam hari ini atau kesimpulan dari talkshow kita. Oke, mungkin closing statementnya adalah bijak-bijak menjadi konsumen ya, bijaklah menjadi konsumen. Jadi pilihlah barang yang kamu butuhkan, bukan karena keinginan saja. Itu kan kita panik buying itu karena keinginan kita, bukan karena kebutuhan kita. Nah, jadi jadilah konsumen yang cerdas dengan cara mengevaluasi terlebih dahulu. Jangan langsung mengambil berita atau fenomena yang terjadi diambil mentah-mentah gitu tanpa ada evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi terlebih dahulu maksud saya. Oke, rekan-rekan, terima kasih kepada Ibu Indah ya rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Desi rekan-rekan. Ya, kalau dari kita sama, tetap harus pandai menyaring informasi, jangan gampang terajak atau memikirkan egois sendiri gitu ya. Tetap harus memikirkan halayak ramai, karena kan kita manusia harus bersosialisasi, butuh juga dengan orang lain. Jadi kita tetap harus memikirkan nanti kalau saya di posisi yang lain seperti apa gitu. Jadi tidak perlu melakukan hal yang berlebihan karena sudah ada porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Oke, itu di garis bawahi ya, jadi tidak perlu panik buying rekan-rekan ya. Kalau misalnya belanja dari 3 bulan yang lalu untuk perlengkapan hari raya nggak masalah, itu namanya strategi. Iya, itu strategi ibu-ibu itu. Jadi rekan-rekan, demikian talkshow kita di malam hari ini ya rekan-rekan ya. Dan tidak lupa Fadli juga ngucapin mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan-rekan. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.